Pada tanggal 16 Oktober tahun 1793, Ratu Prancis yang bernama Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal menggunakan alat guillotine. Nah, ketika Antoinette berjalan di atas panggung dan menuju ke tempat dia nanti dieksekusi, Antoinette nggak sengaja nginjak salah satu kaki algojo atau orang yang bertugas buat mengeksekusi dia. Karena merasa bersalah, Marie kemudian bilang ke algojo itu, "Maaf Pak, saya tidak bermaksud melakukan itu." Dan itu adalah kata-kata terakhir Marie Antoinette sebelum akhirnya dia dieksekusi di guillotine. Marie Antoinette sendiri adalah salah satu dari sekian banyak orang yang dieksekusi dalam peristiwa revolusi Perancis yang dimulai pada tahun 1789. Di masa itu orang-orang Perancis melakukan revolusi karena mereka udah muak sama kelakuan pejabat kerajaan yang menurut mereka sangat tidak adil. Waktu itu Perancis lagi punya utang yang besar, pajak-pajak dinaikin, masyarakat gagal panen, harga makanan jadi tinggi, dan lain-lain. Masalahnya, pajak yang tinggi itu cuma dibebanin ke masyarakat biasa, sedangkan kaum-kaum kelas atas Perancis itu malah mendapat keringanan pajak. Selain itu, bukannya mengatasi masalah ekonomi dan harga makanan yang mahal, pejabat kerajaan Perancis malah sibuk berpesta dan pamer kekayaan. Singkat cerita, akhirnya masyarakat Prancis turun ke jalan dan menuntut perubahan yang kemudian dikenal sebagai peristiwa revolusi Prancis. Selain menuntut perubahan, mereka juga menuntut supaya orang-orang yang dianggap sebagai penyebab kekacauan supaya dihukum. Orang-orang ini tentu aja termasuk raja dan ratu Prancis yang saat itu dianggap nggak becus menjalankan pemerintahan. Nah, di video ini kita akan fokus ke Marie Antoinette. Jadi di masa itu si Marie dianggap sebagai ratu yang tone deaf alias sosok ratu yang gak peduli sama masyarakatnya. Dia sering ngadain pesta, beli baju-baju mahal, perhiasan mahal, sementara rakyatnya waktu itu malah kesulitan buat beli makanan. Selain itu, Antoinette juga dianggap sebagai ratu yang sering melakukan penyimpangan seksual. Pokoknya banyak banget hal-hal negatif yang dikisahkan dari hidup sang Marie ini. Tapi, seperti yang disebutin di awal tadi, saat Antoinette nggak sengaja nginjek kaki salah satu algojonya, dia tuh sempat minta maaf. Ini kan agak aneh ya, soalnya sebagai seorang ratu yang sering digambarin nggak peduli sama rakyatnya, di saat-saat terakhir, dia malah nunjukin yang sebaliknya gitu. Dari situ orang-orang kemudian bertanya, apakah si Marie ini adalah sosok ratu yang benar-benar jahat dan gak peduli sama penderitaan warganya, atau apakah dia ini cuma korban yang gak bersalah dari peristiwa revolusi Perancis? Marie Antoinette adalah anak dari pasangan Prancis yang pertama, Kaisar Romawi Suci, dan Permaisuri Maria Theresa dari Austria. Dia tuh lahir pada tanggal 2 November 1755 di Vienna, Austria, dengan nama lengkap Maria Antonia Josepha Joanna. Nah, Francis I dan Maria Theresa itu punya 16 anak, dan Maria Antonia ini adalah anak ke-15 mereka. FYI, sehari sebelum tokoh utama kita, Marie Antoinette atau Maria Antonia lahir, sempat terjadi gempa bumi besar di Lisbon, Portugal. Gempa ini tuh sangat kuat dan ngakibatin tsunami setinggi 6 meter di sepanjang pesisir pantai Eropa sampai ke Afrika. Total korban di kota Lisbon sendiri mencapai 30.000 sampai 40.000 jiwa. Nah, sehari setelah kejadian bencana itu, lahirlah Maria Antonia. Mungkin ini agak cocok logi ya, tapi sebagian orang berpendapat kalau kejadian gempa bumi besar di Lisbon ini jadi semacam pertanda kalau nasib Maria Antonia bakalan berakhir tragis. Dan emang betul, kalau Maria Antonia bakal meninggal dengan cara tragis. Tapi ini cuma kebetulan dan gak ada hubungannya sama gempa bumi itu. Sebagai anak yang terlahir dari keluarga kerajaan, Maria Antonia ngabisin masa kecilnya dengan belajar. Dia diajarin musik, nari, pendidikan, agama, moral, peraturan-peraturan kerajaan. Dari semua hal yang diajarin itu, Maria Antonia paling suka dan paling jago dalam memainkan beberapa musik dan juga dalam hal menari. Tapi kalau dalam urusan akademik, Maria Antonia bisa dibilang agak ketinggalan. Di umurnya yang ke-12 tahun, Maria Antonia tuh masih kesusahan dalam hal membaca dan juga nulis. Marie yang masih kecil juga dikatakan sangat susah untuk bisa fokus dan konsentrasi. Dan terus-terusan kayak gitu bahkan sampai dia dewasa dan jadi Ratu Prancis. Ini beda banget sama ibunya, Maria Theresa, yang dikenal sebagai perempuan yang pintar, cerdas, dan sangat berpengaruh di Eropa pada saat itu.
Dan mungkin karena banyaknya perbedaan sifat antara Maria Antonia dan ibunya ini, hubungan mereka tuh jadi agak berjarak gitu. Dalam beberapa sumber disebutin kalau Maria Antonia tuh takut banget sama ibunya. Takut dalam artian dia nggak berani ngelawan perintah ibunya. Makanya waktu ibunya nyuruh Maria Antonia buat nikah sama Louis Auguste yang merupakan calon raja Prancis, Maria nggak bisa nolak. Pernikahan Maria Antonia dari Austria dengan Louis Auguste dari Prancis itu sebenarnya gak pernah sama sekali kepikiran sama kedua kerajaan itu. Soalnya Austria dan Prancis itu dulunya saling musuhan dan benci satu sama lain selama ratusan tahun. Hal ini kemudian berubah saat Inggris yang sebelumnya jadi sekutunya Austria malah dukung Prusia yang notabene adalah musuh Austria. Di situ Austria ngerasa dikhianatin sama Inggris. Sehingga Maria Theresa, ibunya Maria Antonia, mutusin buat melakukan aliansi dengan menandatangani perjanjian Versailles di tahun 1756 dan tahun 1757. Prancis waktu itu juga lagi musuhan sama Inggris dan butuh aliansi baru di Eropa. Jadi ini ibaratnya musuh dari musuhku adalah temanku. Singkat cerita, Austria dan Prancis kerjasama nih buat ngelawan Inggris, Prusia, dan sekutunya dalam menguasai Eropa. Nah, supaya Austria dan Prancis makin menyatu, maka pernikahan antar kerajaan pun dilakukan. Maria Theresa jodohin anaknya, Maria Antonia, dengan Dauphin Louis Auguste yang merupakan cucu Raja Louis yang ke-15 dari Prancis. Mereka berdua akhirnya nikah pada tahun 1770 saat Maria Antonia masih berusia 14 tahun, masih piik. Louis Auguste-nya aja masih berusia 15 tahun. Nah, setelah resmi menikah, Maria Antonia pergi ke Prancis dan tinggal di situ. Dari situ Maria Antonia mulai memakai nama Marie Antoinette yang merupakan versi Prancis dari namanya. Ini mohon maaf ya kalau dari tadi pronunciation Prancisnya itu jelek banget. Aku berusaha sebisa mungkin mendekati nama pronounce mereka di bahasa asalnya gitu. Tapi ya gampangnya Marie Antoinette gitu. Nah, maka dari sini kisah ratu kontroversial Marie Antoinette dimulai. Sejak tiba pertama kali di Versailles, Prancis pada tahun 1770, si Marie udah langsung jadi sasaran gosip-gosip dan rumor-rumor dari kerajaan Prancis dan masyarakat Prancis. Soalnya seperti yang udah dijelasin di awal tadi, nggak semua anggota kerajaan Prancis itu seneng sama kehadiran mantan musuh mereka di istana Prancis. Begitu juga dengan masyarakat Prancis yang masih nganggep kalau Marie adalah orang Austria yang gak bakalan diterima seutuhnya sebagai bagian dari bangsa Prancis. Jadi dari awal image-nya si Marie ini emang dianggap kurang baik sama kerajaan Prancis dan masyarakat Prancis. Di sisi lain, si Marie juga ngerasa kalau dia gak diterima di lingkungan istana Prancis yang suasananya atau culture-nya tuh beda jauh sama lingkungan istana Austria. Kalau di Austria, kehidupan keluarga kerajaan itu santai, gak banyak aturan. Kalau di kerajaan Prancis, kehidupan anggota kerajaan itu diamatin, diperhatiin, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Anggota keluarga kerajaan juga harus ngikutin aturan-aturan etika dan moral selama mereka berada di lingkungan kerajaan. Jarang banget anggota kerajaan yang hidup di istana itu sendirian. Biasanya mereka selalu ditemenin sama pelayan atau pejabat kerajaan. Nggak ada privasi sama sekali. Dan ini bikin Marie Antoinette nggak nyaman dan sempat kirim surat ke ibunya di Austria yang nunjukin kalau dia tuh kayak pengen balik lagi ke Austria. Coba bayangin ya, mulai dari bangun tidur, mandi, buang air, selalu diikutin sama orang. Semua tingkah laku dicatat dan diperhatiin. Pasti kalian bakal ngerasa nggak nyaman dong. Inilah yang dirasain sama si Marie di masa-masa awal dia berada di lingkungan istana Prancis. Tapi meskipun dia nggak nyaman, dia tuh tetap paksain dan berusaha ikutin peraturan-peraturan kerajaan Prancis supaya bisa diterima sama anggota keluarga kerajaan situ. Selain itu dia juga nggak mau ibunya marah sama dia, apalagi ibunya kan benar-benar ngarepin supaya hubungan Austria dan Prancis tuh berjalan dengan baik. Akhirnya di situ Antoinette mulai ngikutin kultur kerajaan Prancis, mulai dari style berpakaian, ngikutin peraturan etika, mulai nyoba pakai bahasa Prancis yang ribet itu dalam kehidupannya sehari-hari. Atas usahanya itu, Marie Antoinette kemudian perlahan mulai populer selama beberapa tahun pertamanya di Prancis. Dia kemudian dikenal sebagai sosok wanita muda, sangat cantik dan berkarisma. Pada tanggal 10 Mei tahun 1774, pemimpin kerajaan Prancis yaitu Raja Louis yang ke-15 itu meninggal gara-gara penyakit cacar.
Kalau berdasarkan peraturan kerajaan, maka selanjutnya yang jadi raja gantiin Raja Louis yang ke-15 itu anaknya. Tapi anak Raja Louis yang ke-15 yaitu Louis Ferdinand udah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Jadi calon penerus tahta kerajaan Prancis akhirnya jatuh ke cucunya, Louis Auguste, suami dari Marie Antoinette. Louis Auguste akhirnya naik tahta dan jadi Raja Louis yang ke-16 di umurnya yang masih 19 tahun. Dan Marie jadi permaisurinya di usia yang masih 18 tahun. Umur mereka masih sangat muda lah ya. Dan pastinya belum banyak pengalaman, tapi udah dikasih tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi waktu itu Prancis tuh lagi punya banyak utang gara-gara abis perang dan masih banyak lagi masalah lain yang diwarisin sama raja sebelumnya. Udah gitu, selain masalah kerajaan, pasangan Raja Louis yang ke-16 dan Marie Antoinette waktu itu lagi ngadepin masalah rumah tangga juga. Jadi semenjak mereka nikah di tahun 1770 sampai mereka berdua jadi Raja dan Ratu Prancis tahun 1774, yaitu 4 tahun ya, mereka masih belum juga punya anak. Bahkan 3 tahun setelah Louis naik tahta, pasangan ini juga belum ada tanda-tanda bakal punya keturunan. Gara-gara hal ini, orang-orang bikin rumor yang bilang kalau entah Louis atau Marie punya kelainan yang nyebabin mereka nggak bisa punya anak. Dan ini bikin keluarga dari pihak Raja Louis yang ke-16 dan Marie Antoinette khawatir dengan keberlangsungan dinasti kerajaan mereka. Dan buat mengatasi hal ini, kakak laki-laki tertua Marie Antoinette yaitu Kaisar Romawi Suci Joseph II akhirnya pergi ke Perancis diem-diem buat nyari tahu alasan kenapa sih mereka berdua tuh belum punya anak juga. Kepo ya. Setelah sampai di sana barulah ketahuan kalau sebenarnya si Raja Louis itu pemalu dan mungkin nggak tahu gimana cara yang tepat untuk berhubungan. Singkat cerita, setelah kunjungan si Joseph, akhirnya si Marie hamil juga, diajarin. Dan habis itu dia punya 4 orang anak. Anak yang pertama, oke, aku nggak mau sok-sok pakai pronounce Prancis, gue pronounce Indonesia aja ya. Marie Thérèse Charlotte, lahir pada tahun 1778. Anak kedua Louis Joseph, lahir pada tahun 1781. Anak ketiga Louis Charles, lahir di tahun 1785. Dan yang terakhir Sophie Helen Beatrix, lahir pada tahun 1786. Selain keempat anak ini, si Marie dikatakan juga pernah mengadopsi beberapa anak yang kurang beruntung. Meskipun udah punya 4 orang anak, Raja Louis XVI dan Marie Antoinette tetap aja nggak bisa terhindar dari gosip-gosip dan rumor negatif netizen ya. Ada aja salahnya digosipin. Kenapa? Soalnya kehamilan si Marie yang secara tiba-tiba itu bikin orang curiga kalau keempat anak itu bukanlah anak sang raja. Gak punya anak salah, punya anak juga salah. Pokoknya apapun yang dilakuin sama si Marie ini tuh semuanya salah di mata orang yang benci sama dia. Emang kalau misalnya udah benci segala sesuatunya pasti salah dah. Meskipun Marie Antoinette pernah menjalin hubungan deket sama bangsawan Swedia yang namanya Axel von Fersen, tapi dari beberapa sumber sejarah bilang kalau keempat anak itu emang bener kok anaknya Raja Louis yang ke-16, anak sah. Selain dituduh memiliki hubungan dengan orang lain, Marie Antoinette juga dituduh suka ngelakuin hubungan seksual dengan cara yang gak pantas. Misalnya, kayak pesta seksual di Taman Versailles, ngelakuin hubungan dengan banyak wanita atau lesbiola, dan lain-lain. Gosip-gosip ini biasanya ditulis di sebuah pamflet dan disebarin ke seluruh Prancis. Nah, meskipun gosip-gosip itu nggak punya bukti pendukung nih ya, tapi statusnya si Marie yang berasal dari Austria bikin orang nggak peduli apakah gosip itu benar, valid atau enggak. Mereka cuma seneng aja dengerin hal-hal negatif dari Marie. Selain masalah hubungan seksual, Marie Antoinette ini juga punya julukan Madame Deficit. Julukan ini dikasih ke Marie gara-gara dia sering ngabisin uang kerajaan buat beli hal-hal kayak baju, dress, pakaian-pakaian mahal, perhiasan, furniture mahal buat apartemennya, dan masih banyak lagi. Mewah pokoknya. Waktu awal-awal Marie Antoinette tiba di Prancis, sebenarnya dia tuh banyak dipuji karena punya selera fashion yang bagus dan berani gitu, dan punya fisik yang menarik. Tapi karena si Marie sering belanja barang-barang yang mahal di saat Prancis lagi punya banyak utang,
Hal ini kemudian bikin orang-orang gak respect sama dia. Padahal selain ngabisin uang buat belanja, Mary ini juga sering nyumbang ke yayasan dan pakai uang tersebut untuk kegiatan amal. Tapi kayaknya hal-hal positif tentang si Mary nggak semenarik hal-hal kontroversial tentang dia. Nah, salah satu peristiwa yang sangat mencoreng citra Marie Antoinette adalah kasus pencurian kalung berlian di tahun 1785. Jadi waktu itu ada sebuah kalung berlian yang sangat mahal ya. Awalnya dibuat untuk Madame du Barry, gundik dari Raja Louis ke-15, raja yang sebelumnya. Tapi karena Raja Louis XV keburu meninggal, akhirnya kalung itu coba deh dijual ke si Mary. Saat itu Mary nggak ada niatan buat beli kalung mahal itu dan milih buat pakai duitnya untuk hal-hal yang lebih penting. Dari situ, ada orang-orang yang kemudian berniat ngambil kalung itu dengan menggunakan nama Marie Antoinette. Awalnya si penipu ini beli kalung itu ke penjual dengan jaminan bahwa sang ratu Marie Antoinette bakalan bayar secara diem-diem di tanggal tertentu. Tapi setelah hari yang dijanjikan tiba, penjual ini nggak dapetin bayaran sepeser pun. Akhirnya penjual kalung ini datang dan nagih ke Mary. Padahal di situ Mary nggak tahu sama sekali soal pembelian kalung berlian mahal itu. Meskipun pada akhirnya Mary dinyatakan tidak bersalah, tapi orang-orang tetap curiga kalau mungkin aja emang dia terlibat dalam penipuan itu. Apalagi dia kan emang udah terkenal sebagai orang yang sering belanja barang-barang mahal. Nah, skandal penipuan kalung berlian itu bikin citra Marie Antoinette hancur sehancur-hancurnya. Orang-orang mulai terang-terangan mengkritik gaya hidup sang ratu yang dianggap kurang empati terhadap rakyat Prancis yang lagi kesusahan pada waktu itu. Marie Antoinette dijelek-jelekan dengan gambar yang tidak senonoh dan gosip-gosip liar yang gak diketahui kebenarannya. Gara-gara hal itu, Mary kemudian mutusin buat berhenti dulu nih tampil di depan publik. Dan ini termasuk kehidupan malamnya yang dulu dihabisin buat pesta dan main judi di istana pribadinya. Tapi meskipun udah jarang muncul di publik, orang-orang masih sering bahas gosip-gosip Marie Antoinette di ruang publik. Nah, saat revolusi Prancis terjadi di tahun 1789, Marie Antoinette dan Raja Louis XVI terpaksa ninggalin istana mereka dan jadi tahanan rumah di istana Tuileries di Paris. Di situ mereka coba kabur keluar dari Prancis, tapi gagal dan mereka kemudian dihukum dan jalanin pengadilan. Singkat cerita, Raja Louis XVI diadili atas tuduhan pengkhianatan, terus dieksekusi dengan guillotine pada bulan Januari 1793. Gak berlangsung lama, Mary akhirnya diproses di pengadilan dengan tuduhan pengkhianatan, pemborosan anggaran, perselingkuhan, sampai pelecehan seksual kepada putranya sendiri yang masih berumur 8 tahun. Sebagian besar tuduhan itu, khususnya pelecehan seksual, tidak terbukti sama sekali. Tuduhan itu sebagian besar cuma dibuat-buat untuk menjatuhkan sosok Marie Antoinette di depan publik dan mendukung rencana para pendukung revolusi untuk menghilangkan jejak-jejak monarki di tanah Prancis. Meskipun Mary nyangkal beberapa tuduhan itu, tapi tujuan utamanya bukan buat bawa Mary ke pengadilan, tapi justru untuk mengeksekusi dia. Makanya di akhir hidupnya, Mary terus dicari-cari kesalahannya, sampai akhirnya dia dinyatakan bersalah. Pada tanggal 16 Oktober 1793, Mary akhirnya dinyatakan bersalah dan dieksekusi dengan guillotine. Dan seperti dijelasin di awal video tadi, saat Marie Antoinette berjalan ke guillotine, dia nggak sengaja nginjek kaki salah satu algojonya. Di situ dia minta maaf dan bilang kalau dia nggak ada niatan buat ngelakuin hal itu. Dan itulah kata-kata terakhir dia sebelum akhirnya dieksekusi. Kalau kalian perhatiin dari awal video sampai di sini, kayaknya Marie Antoinette ini nggak seburuk apa yang kita tahu selama ini. Sosoknya yang sering digambarin sebagai sosok ratu yang gak peduli sama rakyatnya itu tuh agak berlebihan. Bahkan kata-kata let them eat cake yang biasanya digambarin keluar dari mulutnya Marie Antoinette saat rakyatnya kelaparan itu tuh cuman hoax. Marie Antoinette gak pernah bilang kayak gitu di sepanjang hidupnya. Kata-kata let them eat cake konon berasal dari mulut seorang bangsawan di masa lalu, jauh sebelum Marie Antoinette lahir. Bahkan kata-katanya itu bukan let them eat cake, tapi qu'il mange de la brioche, yang artinya biarkan mereka makan brioche atau sejenis roti Prancis. Jadi sepanjang hidupnya, khususnya waktu Marie Antoinette pindah ke Prancis, dia tuh sering difitnah dan jadi korban dari gosip-gosip keluarga kerajaan dan masyarakat Prancis kebanyakan. Dan semua itu ada hubungannya dengan asal-usulnya yang berasal dari Austria, yang adalah musuh bebuyutannya Prancis.
Padahal waktu Marie Antoinette jadi Ratu Prancis, dia itu banyak melakukan hal-hal positif kayak ngadopsi anak-anak kurang mampu dan yatim piatu, juga banyak nyumbang buat kegiatan amal. Gak adil banget sih ya buat Marie Antoinette. Gimana kalau menurut kalian? Kalau misalnya memang benar dia tidak seburuk itu dan dia adalah korban dari fitnah masyarakat, dari citizens yang gak suka sama dia, sampai dia terkena cancel, kasihan juga sih. Tapi sampai sekarang hal itu masih marak terjadi, bahkan udah lumrah sekarang. Suatu public figure jadi target kemarahan orang-orang. Padahal belum tentu dia bersalah. Tapi kalau bersalah nggak apa-apa sih. Tapi kalau nggak bersalah kan kasihan gitu ya. Jadi kayak si Mary di cerita ini. Gimana? Apakah kamu tidak setuju dengan video kali ini? Coba komen. Atau ada yang perlu dikoreksi? Komen aja. Atau ada yang mau di-request? Komen aja. Ada yang mau didiskusikan? Monggo, silakan. Sekian dulu videonya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau, itu tadi aku udah ngomong kebiasaan. And as always, thank you so much for watching. I'll be excited and I'll see you again on my next video. Bye! Pada tanggal 16 Oktober tahun 1793, Ratu Prancis yang bernama Marie Antoinette dijatuhi hukuman Antoinette. Marie Antoinette. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1793, Ratu Prancis yang bernama Marie Antoinette dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal menggunakan alat guillotine. Sebet, ampun deh. Gila, udah berapa menit? 2 menit sendiri, coy. Guillotine. Marie Antoinette adalah anak yang pertama, Marie Therese. Anak yang pertama, Marie Therese Charlotte. Susah ya.